Halo guys, kembali lagi bersama saya Andreas Christian di channel Man Arts Creative. Oke, kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi fisik dari perancangan logis sistem informasi penjualan ya, berdasarkan Entity Relationship Diagram atau kita kenal itu ERD yang telah dirancang sebelumnya ya. Seperti yang Anda lihat ini, yang ada pada file PDF. Kemudian sistem informasi penjualan ini ya merupakan arsitektur basis data transaksional yang memiliki 7 entitas utama, yaitu ada customer, employees, payment, kategori, product, sales, dan sales detail. Dan tujuan dari praktikum ini adalah mentransaksikan seluruh entitas dan relasi pada berkas PDF ya, menjadi objek database Oracle yang bisa kita gunakan. Dan pembagiannya dimulai dari DDL, terus kemudian ada penguncian integritas lewat constraint, dan ada otomatisasi lewat sequence juga. Setelah itu ada manipulasi data DML, pelaporan agregat lanjutan, hingga optimasi performa melalui view, index, dan sinonim. Seperti yang kita lihat tadi, yang saya sebutkan di awal, di sini ada beberapa entitas. Yang pertama ada customer, sales, employee, kategori, payment, sales detail, products. Ini ada 7 ya, 3, 6, 7, dan ada atribut juga di dalam entitasnya. Oke, langsung saja kita ke bagian 1. Oke, yang pertama di sini adalah membuat tabel DDL. Yang pertama buat tabel customer, employee, payment, kategori, product, sales, dan sales detail sesuai ERD tadi ya yang kita lihat. Terus gunakan tipe data yang sesuai. Yang ketiga, data anggap penjualan memiliki default SIS date 4, harga subtotal, total bertipe numerik, QTY, dan stok bertipe number. Kemudian yang kelima, jalankan dash untuk setiap tabel. Dash itu maksudnya describe. Oke, langsung saja kita pergi ke SQL developer-nya ya. Kita sudah masuk ke dalam Oracle SQL Developer. Pada tahap ini ya, kita akan membuat fondasi mentah dari ketujuh tabel menggunakan perintah DDL ya. Terus kemudian pada bagian ini kita memfokuskan pada pendefinisian nama kolom dan tipe data yang sesuai dengan aturan akuntansi data basis data. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel customer. Oke, langsung saja kita masukkan dengan perintah seperti ini. Nah, create table customer ini langsung kita jalankan. Oke, ini tabel customer sudah berhasil dibuat. Coba kita lihat tabelnya. Sip ya, tabel customer sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya kita buat tabel employees ya. Sama saja perintahnya seperti tadi, tapi berbeda entitas dan atributnya. Sini atributnya ada employee ID, nama pegawai, jabatan, telepon yang ada pada entitas employee. Kita eksekusi. Oke, sudah ya. Sudah berhasil. Oke. Pilihan saja. Sudah berhasil ya. Ini udah pasti ada, tapi ini kok nggak bisa di refresh ya. Oke, intinya sudah terbuat ya, sudah berhasil terbuat. Oke, kita lanjut. Kita membuat tabel payment.
yang diantaranya ada payment ID, nama payment, jenis payment, provider, dan keterangan sebagai atributnya. Dengan perintah seperti ini ya. Oke, langsung kita jalankan. Sudah berhasil dibuat ya payment. Oke, langsung saja kita membuat tabel kategori. Kategori di sini ada atributnya, ada kategori ID, nama kategori, deskripsi. Langsung saja kita buat perintahnya seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Tabel kategori create berhasil dibuat. Selanjutnya ada tabel produk yang diantaranya ada produk ID, kategori ID, nama produk, deskripsi, harga, dan stok sebagai atributnya. Seperti ini ya, produk ID, kategori ID, nama produk, deskripsi, harga, stok. Ini langsung saja kita eksekusi. Oke, produk create nih, produk create. Kita hapus. Langsung kita buat lagi untuk tabel sales yang diantaranya ada sales ID, customer ID, employee ID, payment ID, tanggal penjualan, catatan, dan total. Dengan perintah seperti ini. Oke, langsung kita eksekusi ya. Oke, nih table sales create. Selanjutnya kita membuat tabel sales detail. Nah, di dalam sales detail ini ada beberapa atribut yang diantaranya ada sales detail ID, sale ID, produk ID, QT, dan ada berapa nih? Ada harga satuan, diskon, dan subtotal. Oke, berarti ada 7 atribut. Oke, dengan perintah seperti ini. Oke. Nah, ini ada sales detail, sales ID, produk ID, QT, harga satuan, diskon, subtotal. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, ini ya, table sales detail create. Oke. Itu sudah dibuat beberapa tabel ya di dalam database sistem informasi penjualan. Oke, pada tadi ada instruksi nomor 3 ya, yang dimana pada tabel sales ini kolom tanggal penjualan nih, date default, SS date, diberikan parameter default sysdate ya. Jadi yang dimana artinya sistem Oracle secara otomatis mencatat tanggal dan waktu secara real time saat transaksi divalidasi apabila pengguna mengosongkan nilainya. Oke, untuk selanjutnya di instruksi nomor 4, di instruksi nomor 4 tadi ya, pada kolom finansial seperti harga subtotal nih, pada tadi ya di sales detail kayaknya nih, sales detail, pada sales detail tadi, sales detail nih, ini berhubungan dengan instruksi nomor 4 ya. Nah, di instruksi nomor 4 ini dia berhubungan pada tabel sales detail. Nah, pada kolom finansial nih, kolom finansial seperti harga nih, harga, subtotal, dan total. Kita bisa mendefinisikan secara presisi menggunakan number ya.
atau 12 digit total dengan 2 angka di belakang koma untuk akurasi sen. Jadi sementara untuk kolom kuantitas seperti QTY tadi dan stok murni ada nih QTY dan stok murni dideklarasikan sebagai integer lewat tipe data number dan biasanya tanpa pecahan desimal. Oke, kemudian tadi ya yang nomor 5 tadi ada perintah des ya. Des itu kan describe ya, describe. Jadi ketika setelah seluruh baris data sudah dijalankan, seluruh perintah create table sudah dijalankan, kita wajib menjalankan perintah describe tadi. Jadi untuk mengaudit struktur tabel yang sudah masuk ke memori database. Nah, untuk perintahnya itu sendiri kita panggil nih. Tadi kan pertama ada customer, employee, payment, kategori, product, sales, details. Oke, ini langsung saja kita panggil semuanya. Perintah des, desc. Seperti ini langsung kita jalankan. Oke ya, sudah berhasil nih untuk describe-nya. Sip. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sip. Sudah selesai ya untuk describe-nya. Kita masuk ke bagian kedua yaitu constraint. Jadi pada constraint di sini ada tambahan seperti PK, FK, dan not null sesuai ERD. Yang dimaksudkan PK ini adalah primary key yang dimana primary key tersendiri itu adalah nilai unik yang tidak bisa dimiliki pada atribut lainnya. Kemudian pada FK itu sendiri adalah foreign key yang dimana bisa kita hubungkan ke beberapa table. Dan di sini ada not null. Not null itu bukan nol ya, tetapi dia tidak ada nilai lah intinya gitu. Tapi bukan nilai nol, atau bukan nilai kosong seperti itu. Kemudian di sini ada buat cek jenis payment, cash, bank transfer, cash, bank transfer, card, e-wallet, QRIS. Kemudian ada buat cek harga di atas 0 dan ini buat cek stok lebih dari sama dengan 0, buat cek QTY lebih dari 0. Ini QTY ya, ini stok, ini harga. Oke, beda ya. Terus kemudian ada buat cek diskon di antara 0 dan 100. Oke, diskon di antara 0 dan 100. Kemudian tampilkan seluruh constraint melalui data dictionary. Dictionary berarti kamus data. Oke, langsung saja kita pergi ke SQL developer-nya. Oke, pada bagian 2 ini yaitu constraint, yaitu sebuah database tidak boleh hanya sekedar menampung data. Jadi constraint ini fungsinya bukan untuk sekedar menampung database ya, bukan untuk menampung data di dalam database, melainkan data yang masuk harus valid. Nah, di bagian constraint ini kita akan menyuntikkan primary key, foreign key, not null, serta batasan logika bisnis menggunakan perintah alter table. Oke, langsung saja kita tambahkan untuk perintah primary key, foreign key, not null ya di SQL developer ini. Untuk perintahnya oke,
Ini perintahnya seperti ini ya. Nah, alter table, kita menggunakan alter table. Ini langsung kita eksekusi, ini dihapus dulu. Oke, ini langsung kita eksekusi. Oke, table sales detail alter ya. Ini sudah dibuat. Coba, ini sudah berjalan atau belum ya? Oke ya, memang harus seperti itu. Ada yang salah, kenapa ini? Starting common, oh mungkin harus satu-satu ya, harus satu-satu. Oke, ini kita hapus dulu agar tidak bentrok ya. Di sini saya harus masukkan alter table-nya mulai dari customer dulu. Dari customer dulu. Oke, untuk alter table customer seperti ini perintahnya. Nah, sip. Ini langsung saja kita jalankan. Oke, ini sudah ada ya, sepertinya sudah ada dia. Already harusnya remove error report. Oke, sepertinya sudah ada. Ini langsung saja kita skip kalau sudah ada. Nah, selanjutnya kita alter table untuk table employees. Oke, ini kita hapus, jalankan. Oke, sepertinya sudah ada. Untuk selanjutnya kita masuk ke table payment ya. Kita hapus dulu. Oke, sepertinya sudah ada. Masuk ke table kategori ya, kategori, masuk ke table kategori. Oke, kita jalankan. Oke, sepertinya sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke table product, alter product nih. Kita hapus. Oke, ini dijalankan semuanya. Starting constraint BK. Oke. Table can have only one primary key. Oke, ini sepertinya sudah juga. Langsung masuk ke table sales ya. Table sales. Oke, ini kita hapus. Oke, sepertinya sudah juga. Kemudian masuk ke table sales detail ya. Oke, ini sales detail. Kita jalankan. Oke, sepertinya sudah juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke cek ya, cek jenis payment. Kita ketik ya perintahnya seperti ini untuk cek jenis ya, cek jenis payment. Oke, seperti ini. Sip, langsung kita jalankan. Oke, table payment alter. Oke, selanjutnya kita membuat cek harga lebih dari 0, di atas 0 berarti kan, dengan perintah seperti ini. Oke, ini kita jalankan. Nah, produk alter. Oke, alter. Oke, sip. Kemudian pada instruksi 9 tadi cek stok ya, lebih sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Cek stok dengan perintah seperti ini. Oke, ini kita jalankan. Sip, produk alter ya, sudah berhasil.
Kemudian untuk instruksi 10-nya ada cek QTY lebih dari 0 dengan perintah seperti ini. Nah, seperti ini ya. QTY lebih dari 0. Oke, kita jalankan. Sip, sudah berhasil ya. Sales detail alter. Oke. Kemudian kita masuk ke cek diskon di antara 0 dan 100 ya. Ini dengan perintah seperti ini ya. Nah, ini diskon di antara 0 dan 100. Oke. Sip, kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya. Alter, sip. Oke, jadi yang pada di instruksi nomor 7 itu kenapa kita menggunakan cek jenis payment ya. Jadi pada instruksi nomor 7 itu tujuannya untuk membatasi agar kolom jenis payment hanya menerima 5 string metode pembayaran valid, yaitu tadi ada cash, ada bank transfer, ada card, ada e-wallet, dan QRIS kan 5 ya. Terus yang nomor 8 dan 10 itu ada kesamaan guys ternyata. Jadi nomor 8 itu yang dimana itu cek harga lebih dari 0, dan yang nomor instruksi 10 tadi cek QTY lebih dari 0. Ini sama-sama menjamin bahwa nilai nominal harga barang dan kuantitas belanja tidak boleh bernilai 0 rupiah ataupun minus seperti itu. Untuk instruksi nomor 9, tadi nomor 9 itu cek stok ya lebih dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nilai stok diperkenankan menyentuh angka 0 yang menandakan barang habis. Namun ditolak jika nilainya minus, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk instruksi nomor 11. Nah, di 11 ini kan tadi cek diskon di antara 0 dan 100 ya. Nah, artinya ini membatasi persentase pemotongan harga diskon agar tetap berada dalam koridor matematika real, yaitu antara 0% hingga 100%, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk membuktikan seluruh aturan pengaman database ini ya sudah terpasang atau belum, kita panggil data dictionary-nya bawaan Oracle melalui query. Ya, kita uji nih dia apakah ini sudah terpasang atau belum dengan kita memanggil data dictionary atau kamus data. Oke, dengan perintah seperti ini langsung aja kita hapus. Ini juga dihapus dulu. Sip. Ini kita jalankan. Oke, kita jalankan. Ini sudah terlihat ya untuk kamus datanya nih. Ada FK produk, kategori, FK sales, customer. Ini sudah terlihat ya. Nah, untuk di sini ada FK produk kategori, ini tabelnya di produk. Terus untuk apa nih tadi? Untuk FK sales, customer, tabelnya di sales. Oke, ini untuk kamus datanya sudah terlihat ya. Nah, ini untuk primary key-nya di sini. PK customer, untuk customer seperti itu. Jadi kamus data ini akan memetakan status pembatasan ya. Nah, jika tipe P, R, dan C bermunculan, maka gerbang keamanan data kita telah aktif secara sistematis. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga ya, yaitu sequence. Di sini terdapat instruksi ya buat si customer 101
sek employee 201, sek payment 301, sek kategori 401, sek product 101, sek sell 501, sek sell detail berapa nih? 10.001 ya. Kemudian instruksi selanjutnya, semua sequence increment 1 dan NoSQL. Sequence increment berarti untuk penambahan 1 dan di sini harus NoSQL ya. Terus instruksi selanjutnya harus menampilkan seluruh sequence. Oke, langsung saja kita pergi ke SQL Developer-nya. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam Oracle SQL Developer-nya. Oke, untuk bagian sequence ini bertujuan untuk menjamin efisiensi pengisian data. Jadi kita membutuhkan generator angka berurutan yang unik atau kita kenal adalah auto increment ya, yang tujuannya agar nilai primary key tidak perlu kita ketik secara manual. Jadi pada Oracle ini objek itu bisa dikatakan sebagai sequence, bisa kita katakan sebagai sequence seperti itu. Untuk itu kita buat generatornya sesuai parameter pada instruksi nomor 13 dan 14 tadi ya. Untuk perintahnya itu sendiri seperti ini ya. Nah, sip. Oke, ini untuk perintahnya seperti ini. Tadi kan ada say customer yang dimulai dari 101 increment by NoSQL. Terus create sequence employee star with 201 untuk sek employee-nya. Oke, untuk sek payment-nya dimulai dari 301. Terus untuk sek kategorinya dimulai dari 401. Sek product-nya dimulai dari 101. Dan selanjutnya ada sek sell dimulai dari 5001. Dan yang terakhir ada sek sell detail yang dimulai dari 10.001 ya. Ini tidak perlu dijalankan karena tadi saya sudah mencobanya, tapi saya tidak merekamnya. Tapi untuk perintahnya seperti ini ya, sama seperti persis ya, seperti saya masukkan tadi, tapi saya tidak rekam. Ini tidak perlu dijalankan karena saya sudah menjalankannya tadi, tapi tidak saya rekam tadi, lupa. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena pada tadi ya dimulainya, atau kita lihat tadi start with nih. Nih, pada start with tadi nih, start with. Nah, start with itu menetapkan ya angka awal yang unik untuk setiap entitas. Sedangkan klausa NoSQL mengunci sequence agar tidak memutar kembali penomoran ke angka awal jika menyentuh batas atas kapasitas tipe data. Jadi hal ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya data duplikat. Data duplikat error. Oke, selanjutnya kita jalankan verifikasi kamus data yang tujuannya untuk mengecek daftar ya, Pak, yang sesuai dengan instruksi nomor 15. Ini kita hapus saja. Oke, untuk perintahnya itu sendiri kita jalankan. Nah, ini dia perintahnya. Select sequence name min value increment by from user sequence. Oke, ini kita jalankan ya. Jalankan, kita running. Nah, sip, ini sudah muncul sequence name. Di antaranya ada sek kategori, sek customer, sek employee, sek payment, sek product, sek sell detail. Untuk main value-nya itu kenapa 1? Karena tadi kan sudah dikatakan ya bahwa start with itu angka awal, dan kemudian NoSQL itu mengunci agar tidak memutar kembali penomorannya. Dan ini increment tadi sama sistemnya seperti itu karena sudah menggunakan NoSQL ya. Seperti itu. Ini kita hapus saja. Sip. Sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu menambahkan data. Nah, di dalam bagian 4 ini
ada memasukkan data minimal yang dimana ada customer, employee, payment, kategori, product, sales, sales detail. Kemudian ada perintahnya juga di sini, ada gunakan sequence sebagai PK, primary key. Kemudian jalankan select bintang pada seluruh table. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL developer-nya. Oke, kita sudah masuk ke dalam SQL developer-nya. Oke, untuk bagian 4 ini kita akan melakukan simulasi pengisian data, yang dimana kita akan menggunakan fungsi .nextFile untuk memanggil sequence yang bertindak sebagai pengisi otomatis kolom primary key pada instruksi 16 dan 17 tadi ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kita harus mengisi tabel parent ya, yang diantaranya ada kategori tadi, kategori, pelanggan, pegawai, pembayaran, terlebih dahulu sebelum mengisi tabel child, tabel anak yang berisi produk, penjualan, detail. Oke, untuk itu kita isi dulu kategorinya, kita tambahkan untuk kategori ya, menggunakan nextFile tadi. Nah, kita contoh aja, contohnya sebagai contohnya seperti elektronik nih, elektronik, pakaian, ini kita isi aja. Sip, kita isi dengan perintah seperti ini. Nah, insert into kategori value, set kategori untuk kategorinya. Sini ada elektronik, pakaian, kuliner, buku, otomotif, kosmetik. Oke, kita jalankan. Sip, ini sudah berhasil ya, sudah ditambahkan. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga untuk customernya juga nih, 10 data. 10 data. Oke. Sip. Nah, ini untuk set customer ya. Ini kita hapus dulu. Nah, set customer ini ada 10 data yang diantaranya ada nama-namanya juga. Oke. Nah, ini beserta email, nomor telepon. Oke, dan domisilinya ya. Kita eksekusi. Sip, ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita masukkan juga untuk employee-nya. Employee-nya itu hanya 5 data aja. Oke, dengan perintah seperti ini. Sip, ini perintah untuk employee ya. Employee, set employee. NextFile, Andi kasir, Boni Siregar, Chandra Kirana, Dina Marina, ini nama-namanya sebagai kasir utama, kasir shift B, supervisor floors, staff logistik, manajer operasional, dan ini nomor teleponnya juga ada. Oke, ini kita jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Oke, untuk selanjutnya kita juga masukkan di payment. Payment ini tadi ada 5 data. Payment itu ada 5 data ya. Payment. Sip, ini perintahnya. Nah, di payment ini, set payment, ada cash tunai, transfer mandiri, visa kredit, OVO, wallet nih. QRIS standar, QRIS dari Bank Indonesia, scan barcode dinamis. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut aja kita jalankan. Sip. Sudah masuk ya, sudah berhasil dibuat. Kemudian kita juga harus memasukkan di table produknya nih. Table produknya ada 15 data ya. Kita masukkan dulu. Oke. Sip, ini langsung saja kita masukkan. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil masuk ya. Oke, selanjutnya ini kita hapus, ini kita hapus. Oke, selanjutnya kita masukkan juga table sales-nya ya. Untuk sales ini kita masukkan 10 data saja. 10 data saja ya. Oke.
Oke, oke, oke. Oke, oke, nggak apa-apa. Ini tadi sepertinya saya harus masukkan produknya dulu deh harusnya. Tapi ini sudah terlanjur, ya udah kita masukkan saja untuk salesnya terlebih dahulu ya, Excel. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya ini harusnya produk itu 15 data ya. Oke, ini produknya. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk untuk sel detail ya. Kita tambahkan sel detailnya sebanyak 25 data. 25 data, sip. Kita jalankan. Ceritanya seperti ini. Sip, ini ya. Sel detail. Oke, lanjut. Ini kita jalankan. Commit complete, sudah selesai. Oke. Jadi setelah seluruh data berhasil diinput, kita dapat menjalankan perintah penyelesaian berupa commit ya, untuk menyimpan transaksi ke memori log fisik. Nah, jadi untuk itu mari kita verifikasi isinya menggunakan query proyeksi global pada instruksi nomor 18 ya. Ini langsung saja kita ketikannya, select aja, select bintang from customer, seperti itu perintahnya. Ini kita langsung saja. Nah, di sini kan tadi sudah kita isi ya. Di sini ada Rian tadi, Siti, Budi, nama belakangnya ada, emailnya ada, telepon ada, alamatnya ada, ini domisili tadi. Oke. Kemudian ada employee-nya, kita lihat employee-nya ini apa tadi sudah kita isi ya, employee-nya. Andi kasir utama ya, sesuai kita isi tadi. Nah, selanjutnya ada payment, di payment-nya. Payment seperti ini. Nah, select bintang from payment. Ini kita jalankan. Oke, ini sudah terlihat ya. Cash tunai, cash, store internal, bayar tunai kasir. Oke, sudah ya. Selanjutnya untuk kategori ya, kategorinya sip. Ini kita jalankan. Oke, kita eksekusi. Nah, elektronik, pakaian, kuliner, buku, otomotif, kosmetik. Oke, sudah. Selanjutnya untuk select from produknya seperti ini. Jalankan, eksekusi. Nah, ini produknya sudah ada ya, laptop SmartPod X. Oke, sudah ya. Selanjutnya untuk sales, untuk sales seperti ini, select from, sama aja seperti yang tadi. Nah, ini sales penjualan ya. Nah, ini nota 1, nota 2, nota 3, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sales detail ya, sales detail. Oke, ini kita jalankan sales detailnya. Nah, sales detailnya belum nih, karena kenapa? Karena transaksinya belum ada, makanya sales detail ini tidak ada, seperti itu. Oke, belum ada datanya. Tapi untuk untuk itunya sudah ada ya. Coba tadi saya penasaran apakah sudah ada, belum ditambahin apa jangan-jangan ya. Saya tambahin dulu deh, coba. Saya penasaran deh. Oke, ini kita tutup. Langsung commit ya, commit dulu nih. Commit, tambahin dulu. Kita kunci lah istilahnya. Tadi kayaknya belum deh. Oke, sip. Saya keliru deh. Ini sel detailnya nih belum dimasukin, dia nggak bisa kesimpan. Oke. Nah, ini baru ada. Saya tadi lupa untuk memasukkan. Oke. Jadi tadi saya gabungin insert
untuk sel detail dengan commit itu saya gabungin, ternyata nggak bisa. Harusnya insert itu sendiri dan commit itu terakhir baru dijalankan gitu. Oke, ini sel detailnya ya, sel detail ID, sel ID, produk ID, harga nih, harga satuan, diskon, subtotal, ini sudah ada ya. Sip, udah masuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 5 dan 6 ya. Jadi 5 itu buat query dasar yang dimana menampilkan seluruh pelanggan, seluruh produk, menampilkan produk harga lebih dari 500.000, menampilkan produk berdasarkan kategori, menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal, dan bagian 6 itu ada buat query join yang dimana ada transaksi dan transaksi dan pelanggan, menampilkan transaksi penjualan dengan lengkap, dan ada produk dan kategori. Oke, langsung saja kita masuk ke Oracle SQL Developer-nya. Kita sudah masuk ke SQL Developer ya. Jadi tadi pada bagian 5 dan 6 setelah data terisi, jadi kita masuk untuk menyaring baris menggunakan filter where ya untuk bagian 5 tadi, serta menggabungkan tabel-tabel terpisah menggunakan perintah inner join pada bagian 6. Nah, tadi di instruksi 19 jadi menampilkan seluruh data pelanggan nih. Kita langsung saja from customer. Tadi bukannya udah ya? Harusnya sih udah. Customer. Nah, seperti ini ya, tadi sudah saya jalankan. Oke, selanjutnya pada instruksi 20 menampilkan seluruh data produk nih ya. Tadi bukannya udah deh, pesan udah. Oke, ini produk udah. Oke, yang instruksi 21 menampilkan produk dengan harga di atas 500.000. Ini kita jalankan instruksi perintahnya. From product where harga di atas 500.000 kita jalankan. Nah, ada produk apa aja nih di atas 500.000? Ada smartphone X, laptop kerja, helm full face, smartphone X flagship ya. Oke, sama ini ya. Terus laptop kerja, helm full face. Kenapa ada dua nih? Oh, ini data dia 16 face. Oke, nggak apa-apa ya, ini nggak masalah, tidak masalah ini. Kenapa duplikat? Ya mungkin karena dia beli lagi, tapi dengan kode yang berbeda, kode transaksinya. Oke, selanjutnya untuk instruksi nomor 22 itu menampilkan produk berdasarkan kategori. Misalnya kategori elektronik dengan ID 401. Nih, kita jalankan perintahnya seperti ini. Sip. Nah, ini di kategori ID 401 ya. Ini kita lihat nih. Ini contoh aja misal. Nah, ini 401 ada apa aja nih? Ada smartphone, ada earphone wireless, laptop kerja. Nah, earphone wireless, laptop kerja. Oke. Seperti itu. Langsung saja kita langkah berikutnya. Oke, untuk instruksi nomor 23 tadi menampilkan transaksi penjualan berdasarkan tanggal tertentu. Tanggal tertentu ya, penjualan berdasarkan tanggal tertentu. Jadi kita nggak tahu ya tanggal berapa. Ini langsung saja kita, nah ini kita acak aja tanggal penjualan 26/7/01 ya. Oke, kita jalankan. Sip, ini sudah ada ya. Nih, sesuai berarti ya 26/7/1. Nih, ada ya. Nah, nota 1, nota 2. Oke. Ini barangnya apa namanya? Tadi 101 nih. Kita lihat ya, 101 tuh barangnya apa nih? Produk berarti. Nah, ini kita jalankan dulu. Ini berarti kan 101 dan 102. Customer. Berarti dia beli tadi ya, di elektronik 401 tadi, sales ya transaksinya. Oke, untuk instruksi nomor 24, jadi ini menggunakan join ya. Jadi tujuan
atau fungsi dari join itu menampilkan transaksi beserta nama pelanggannya. Menampilkan transaksi beserta nama pelanggannya. Oke, dengan perintah. Oke, seperti ini perintahnya. Join ya, ini join untuk instruksi nomor 24. Kita jalankan. Sip. Nah, ini nama belakang. Oke, dia beli apa aja nih? Total nih, total belanjaan 600.000. 6 juta apa 600.000 nih? 6 juta. Terus ini 700.000. Aminah, nama belakang nih. Sip. Sudah muncul ya. Oke, selanjutnya untuk join lagi, join untuk instruksi nomor 25 menampilkan transaksi penjualan secara lengkap dari tabel master ya. Ini kita ketikkan saja perintahnya langsung ke sini. Langsung ke SQL developernya. Oke, perintahnya seperti ini. Sip. Nah, select cell ID. Nah, ini. Ini C, kenapa ini S E, ini alias namanya ya, alias. Oke, A sebagai nama pelanggan. Sip. Langsung saja kita jalankan. Nah, oke, sudah ada ya di sini ya. Transaksi penjualan secara lengkap dari tabel masternya. Kayak gini. Oke, lanjut kita lanjut. Oke, untuk instruksi 26 masih join ya. Jadi di instruksi 26 ini menampilkan nama produk serta deskripsi kategorinya. Oke, untuk perintahnya seperti ini. Nah, select P produk. Oke. Nah, produk from produk P inner join kategori. Oke, langsung saja kita jalankan. Sip. Nah, ini menampilkan nama produk beserta deskripsi kategorinya. Nama produk beserta deskripsi. Oke, ini deskripsinya apa? Nama produknya ini deskripsinya elektronik, pakaian, kuliner, buku, otomotif ya, sesuai ya. Nama kategori itu deskripsinya. Oke. Tadi pada nomor 25 ya, kita menggunakan operator pipa ganda. Jadi untuk menggabungkan string nama depan dan nama belakang pelanggan agar laporan lebih mudah dibaca oleh pengguna akhir. Jadi penggunaan pipa ganda itu bertujuan untuk menggabungkan antara nama depan dan nama belakang. Pada bagian 7 dan 8 ya. Jadi bagian 7 ini buat query dengan fungsi agregasi yang isinya menampilkan jumlah pelanggan, menampilkan total nilai transaksi, total penjual per kategori, total produk terjual, harga rata-rata, dan untuk bagian 8-nya ini ada buat subquery ya, yang berisi menampilkan produk di atas rata-rata harga. Kemudian ada untuk menampilkan pelanggan dengan transaksi terbesar. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL developernya. Untuk bagian 7 dan 8 kita akan masuk ke ranah pengolahan statistik data menggunakan fungsi agregat dasar seperti count, sum, average, serta implementasi query bersarang ya, atau subquery. Oke, untuk instruksi 27 agregasi menghitung jumlah total pelanggan ya. Ini langsung saja kita ketikkan perintah seperti ini. Oke, select count customer ID as jumlah pelanggan from customer. Ini langsung kita jalankan. Sip, ini jumlah pelanggannya ya, 10. Selanjutnya untuk instruksi nomor 28 agregasi juga menghitung total nilai transaksi omset toko nih. Kita lihat omset tokonya nih, berarti kan untuk perintahnya seperti ini ya, sum, menggunakan sum dia. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, ini total omsetnya berapa nih? 100 apa nih? Berapa nih? Omsetnya 15.880.000 ya, 15 juta omset tokonya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke instruksi nomor 29. Masih agregasi juga. Jadi instruksi 29 ini menghitung total omset penjualan per kelompok kategori barang ya. Nah, ini untuk perintahnya seperti ini. Oke, kita jalankan. Sip. Sini ada nama kategori, total penjualannya belum ada ya. Total penjualannya. Oh, sorry. Ini maaf, saya tidak melihat, ternyata ini underscore ya, sorry. Total penjualan kategori maksudnya, disambung gitu, total penjualan kategori. Memang kalau misalnya di SQL itu nggak boleh ada spasi, harus ada karakter, yaitu menggunakan underscore ini, seperti itu. Oke, ini nama kategori, total penjualan kategori. Saya kira tadi total penjualan, terus ini nggak kebaca kategori, ternyata jadi satu gitu. Total penjualan kategori ini, total penjualannya ada sekitar, untuk elektronik saja itu ada berapa nih? 200 ada 280 juta iya benar. Bukan benar sih. Tadi saya nyebutnya 200 ya. Berarti ini 28 juta 50 ribu. 28 juta untuk elektronik saja. Nah, untuk pakaian sendiri itu ada sekitar berapa nih? Oh, sekitar 1.295.000. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk juga untuk instruksi nomor 30, yaitu menghitung kuantitas total seluruh produk yang berhasil terjual nih. Kuantitas berarti jumlah ya. Jumlah yang berhasil terjual itu ada berapa kira-kira? Coba kita langsung saja kita lihat ya. Total produk terjual nih, sales detail nih, kita jalankan. Oke, terjual itu ada 35 ya. Selanjutnya untuk instruksi nomor 31, menghitung nilai harga rata-rata produk di toko nih. Berarti kan nilai rata-rata ya, harga produk di toko. Untuk itu perintahnya menggunakan average untuk menghitung rata-rata ya. Rata-rata harga from product. Ini langsung saja kita jalankan. Nah, ini rata-ratanya kisaran 100 berapa nih? 666 seperti itu ya. 100 berapa nih? 1056,6. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk instruksi nomor 32, kita masuk ke bagian subquery ya, menampilkan produk yang harganya di atas rata-rata harga toko. Seperti rata-rata harga toko nih. Di atas rata-rata berarti kan. Kita jalankan. Oke, di sini ya, kita lihat produk ID-nya 101 itu smartphone X ya. Dengan harga di atas rata-rata nih kisaran 600.000 kalau nggak salah ya. Ya 600 bukan 6 jutaan smartphone X. Mana ada HP 600.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke instruksi nomor 33, yaitu masih masuk subquery tapi menampilkan pelanggan dengan rekor nilai transaksi tunggal terbesar ya. Kita langsung saja kita masukkan di sini, jalankan, sip. Nah, di sini rekor nilai transaksi tunggal terbesar nih. Berarti dipegang oleh Budi, nama belakang Santoso. Dia dipegang oleh Budi ini ya, untuk memegang rekor nilai transaksi tunggal terbesar seperti itu. Oke. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa penting ya pada nomor 29 ini, ketika kolom biasa seperti nama kategori dapat dikombinasikan dengan fungsi agregat seperti sum. Nah, kita wajib menyertakan klausa group by ya tadi di akhir perintah agar database mengetahui dasar pengelompokan datanya. Sekarang kita masuk pada bagian 9 ya, untuk view yang berisikan buat sales summary view, buat product stock view, jalankan select bintang pada seluruh view.
Terus untuk bagian 10-nya indeks ya, yang berisi membuat indeks pada customer, nama belakang, produk, nah produk, nama apa? Produk, nama produk, kategori, nama kategori. Tampilkan seluruh indeks. Nah, untuk bagian 11-nya sinonim yang berisikan membuat sinonim SSP, PST, dan LSP untuk masing-masing view. Kemudian tampilkan sinonim dan jalankan select bintang dari setiap sinonim. Oke, kita masuk ke Oracle Developer-nya. Oracle SQL Developer. Untuk bagian 9, 10, dan 11-nya itu untuk meningkatkan efisiensi arsitektur database ya. Jadi kita akan membuat 3 objek pembantu penting, yaitu ada view ya. Terus kemudian ada index untuk memudahkan pencarian ya, akselerator pencarian. Dan sinonim, nama alias objek. Oke, untuk yang pertama di sini ada, kita mulai di nomor instruksi 34, yaitu view ya, membuat rangkuman transaksi penjualan harian. Kita lihat. Oke, kita jalankan. Oke, kenapa nih? Ada yang salah nih. Sepertinya ada yang salah, guys. Apa nih? Coba kita lihat ya. Oh, line 1. Line 1 in common. Create view, replace view, sales summary view. Asnya nih, view nggak ada nih, select view. Apa nih? Frame inner join. Oke, sini kenapa tidak bisa? Dan customer check on. Ada yang salah, guys. Inner join customer check, apa ini kali yang salah ya? Jadi untuk customer check customer. Coba kita hapus dulu deh ini. Masih salah juga. Apa yang salah kira-kira, guys? Nama belakang. White. Sama aja ya kayaknya nih. Oke, tadi sudah saya perbaiki ya, kenapa dia tidak bisa akses ini, bukan karena salah kodenya. Ini salah kodenya udah benar ya, tapi karena di usernya, saya sebelumnya kan saya buat user ini penjualan ya di database sistem informasi penjualan. Nah, ini kenapa tidak bisa, karena tidak saya berikan akses untuk mengakses ini view ini nih, perintah view ini dia tidak bisa jadinya. Nah, setelah saya berikan akses di SQL Plus nya, sekarang sudah bisa ya, ini view sales summary view nih, sudah bisa nih view. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa nih, instruksi nomor 35 ya. Kita masuk ke instruksi nomor 35. Oke, membuat pemantau status keamanan atau stok gudang, keamanan stok gudang. Oke, untuk perintahnya seperti ini. Kita hapus dulu. Sip. Create or replace view product stock view ya, untuk
melihat status keamanan stok gudang. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya untuk masuk ke instruksi 36. Jadi menjalankan query proyeksi pada kedua view yang telah terbentuk ya. Menjalankan query proyeksi pada kedua view yang telah terbentuk. Untuk perintahnya seperti ini. Sip. Nah, ini kita lihat nih untuk melihat ya, sales summary view sama product stock view. Oke, ini ya. Sudah lihat ya stok nih untuk melihat stok dan sales summary ya untuk nih melihat penjualannya. Ini penjualan ini namanya sales summary view dan product stock view. Nih, stock view-nya ini kita lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke instruksi nomor 37, yaitu membuat indeks memori untuk mempercepat query pencarian teks ya. Kita masuk ke indeks. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu perintahnya. Kita hapus, kita masuk. Nah, ini indeks ya. Sip, ini langsung saja kita jalankan. Oke, indeks class last name create, prod name create, cat name create ya. Sudah berhasil ya. Index atau perintahnya IDX. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke instruksi 38, yaitu menampilkan seluruh indeks aktif skema melalui data dictionary. Langsung saja kita ketik di sini untuk melihat ya. Langsung saja kita jalankan. Oke, langsung kita lihat nih index name, PK kategori, tabel name-nya kategori, kolom name-nya kategori ID. Oke, kita masuk ke 39, instruksi 39. Kita masuk sinonim nih, yaitu membuat nama alias pendek untuk mempermudah pemanggilan objek nih dengan perintah seperti ini. Create or replace synonym ya. SSP for sales summary view. Untuk PST itu product stock view. Sedangkan untuk LSP itu customer. Oke, langsung saja kita jalankan. Ini kita hapus. Ini kita jalankan dulu. Oke, sepertinya ada yang salah di sini. Kenapa tidak bisa? Oh, mungkin karena ininya ya. Oke, harus satu-satu kali ya. Nggak bisa berarti. Ini langsung saja kita jalankan. Oke, sepertinya memang ada yang salah di sini. Synonym SSP for sales summary. Kenapa tidak bisa? Mungkin karena tadi kali ya, aksesnya tidak bisa kali ya. Sebentar ya, saya cari tahu dulu. Setelah saya analisis tadi, ternyata benar sinonimnya tidak diberikan akses ke user penjualan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk sinonimnya. Ini langsung saja kita buat untuk instruksi 39. Nah, untuk instruksi 39 seperti ini. Oke, ini langsung saja semuanya ya. Langsung saya buat. Sip. Ini langsung jalankan. Nah, baru bisa nih si sinonim SSP create, sinonim PST create, sinonim LSP create. Oke, selanjutnya kita masuk ke instruksi 40. Untuk menampilkan daftar sinonim dan mengujinya lewat perintah select ya. Langsung saja kita lihat nih untuk sinonim selectnya. Oke, nih. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk synonym name, table name from user synonym ya. SSP, PST, LSP ya. Sudah sesuai kan? Nah, synonym name, SSP, PST, LSP, table name-nya seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya ini kita lihat untuk SSP-nya ya. Untuk SSP-nya. Oke. Sip. Nah, sudah jelas ya. Ini SSP itu sales summary view ya. Ini untuk salesnya, sales summary view-nya. Oke, untuk PST-nya kita lihat dulu.
Ini sudah bisa PST-nya. Kita jalankan. Sip, udah ada ya. Ini PST produk stock view ya. Ini stock view-nya sudah ada, sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita pergi ke LSP. LSP itu tadi untuk customer ya. Sip. Where row 6 kita lihat. Nah, ini customernya nih, Rian Hidayat nih, ada emailnya juga dan nomor telepon serta alamat atau di domisilinya. Oke, dengan menggunakan objek-objek pembantu di atas, kode aplikasi web itu nantinya akan menjadi jauh lebih ringkas. Ya, cukup panggil select bintang from SSP, maka sistem otomatis memproses query internal pembentuk view-nya. Kita masuk ke bagian 12 ya, update dan delete ya. Di bagian 12 ini berisi tambah stok salah satu produk, ubah harga salah satu produk, ubah metode pembayaran, hapus satu kategori yang belum digunakan, dan menampilkan kembali hasil perubahan. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL Developer-nya. Untuk bagian 12 ini kita akan melakukan simulasi pemeliharaan data ya, seperti penambahan stok, perubahan harga barang ya tentunya, penyesuaian kasir, dan penghapusan master data yang tidak digunakan lagi. Oke, pertama untuk instruksi 41 ya, yaitu menambah stok salah satu produk. Ya, untuk produknya itu 5 unit saja stok pada laptop kerja dengan ID 1003. Untuk perintahnya seperti ini. Oke, ini langsung saja kita eksekusi. Nah, kita tambahkan udah. Terus instruksi 42 mengubah harga produk menyesuaikan harga earphone dengan ID 1002 menjadi seharga 320.000 ya. Coba kita ketik perintahnya seperti ini. Berarti kan mengubah dia kan, yaitu dengan perintah update. Langsung saja kita jalankan. Sip, sudah diupdate. Terus untuk instruksi 43 yaitu mengubah metode pembayaran pada transaksi tertentu. Sini kita ubah yaitu sell ID ya. 5002 dialihkan ke payment ID 305. Ini kita update saja, langsung kita update dulu. Sip, kita jalankan. Oke, sudah berhasil diupdate. Kemudian untuk instruksi 44 yaitu hapus satu kategori yang belum digunakan ya. Yaitu saya memilih kategori di ID 406. Langsung saja, berarti tentunya kalau misalnya hapus, perintahnya apa? Delete ya. Oke, ini saya menggunakan perintah delete. Langsung saja kita jalankan. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya untuk instruksi 45, nomor 45 menampilkan kembali hasil perubahan untuk proses audit data ya. Nampilkan kembali ya, berarti hasil perubahan untuk proses audit data. Oke, langsung saja kita jalankan. Sip. Oke, ini langsung kita jalankan. Oke, ini sudah berhasil ya. Nih, elektronik, gadget nih, semuanya sudah berubah. Ya. Elektronik, pakaian, kuliner, buku otomotif, ya, deskripsi gadget dan peralatan elektronik, pakaian pria dan wanita. Ini sudah semua ada ya. Coba 1000 berapa nih? 1002 dan 1003 nya ini. Nah, ini 1002 dan 1003 nih. Sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya nah, 1002 dan 1003 nih. Oke, ini apa? 5002. Oke, payment yang tadi ya. Yang 305 tadi. Untuk payment ID-nya. Ini tadi yang saya katakan, ini nih. Mana tadi? Nih, 5002 305 nih. Oke.
Oke, langsung kita hapus ini. Oke, ini berhasil semua ya. Jadi perhatikan aturan keselamatan kerja ya. Seluruh instruksi update dan delete di atas wajib menyertakan klausa pembatas where. Kenapa? Jika terlewat, modifikasi data akan merusak seluruh baris data di dalam tabel terkait. Jadi itu harus berhati-hati ya menggunakan update dan delete, karena instruksi itu harus dikasih where. Kenapa? Karena jika terlewat, modifikasi data akan merusak seluruh baris data. Jadi semuanya kalau misalnya sudah diupdate, ya keupdate semua. Nanti kalau misalnya kehapus satu, kehapus semua. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada bagian 13, yaitu laporan penjualan. Di sini ada di instruksi 46 ya. Buat laporan berisi ID penjualan, tanggal, pelanggan, pegawai, metode pembayaran, produk, QTI, harga, diskon, dan subtotal. Di instruksi 47, urutkan berdasarkan tanggal, pelanggan, dan produk. Kemudian yang terakhir ini bagian 14, yaitu tantangan ya. Di instruksi 48, buat laporan top 5 produk terlaris berdasarkan top quantity terjual. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL developernya. Sekarang sudah masuk ya. Sebagai penutup, kita akan membuat laporan ya, laporan komprehensif ya untuk untuk bagian 13, serta menyelesaikan tantangan analisis bisnis untuk mencari 5 produk terlaris di toko tersebut untuk bagian 14-nya. Oke, langsung saja. Di sini untuk instruksi nomor 46 dan 47 itu sebenarnya sama ya, menggabungkan 5 tabel utama secara hierarki terurut. Langsung saja ini kita buat perintahnya. Oke, ini hapus saja. Sip. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini perintahnya seperti ini. Saya menggunakan inner join dan order by untuk laporan ya, untuk melihat laporan penjualan dengan menggabungkan 5 tabel. Makanya saya menggunakan inner join nih. Customer, employee, payment, sell detail, product. Oke, seperti itu. Nah, ini langsung saja kita jalankan. Sip. Nah, ini sudah tergabung nih semuanya guys. Ini sudah tergabung nih, produk review pedas, kopi susu literan, smartphone X, Cino, earphone wireless, kemeja flanel, ensiklopedia sains, laptop kerja, novel fantasi, jaket bomber, nah, dan sebagainya nih ya pelanggannya. Kasirnya seperti ini. Oke, cash tunai, QRIS standar, transfer mandiri, QRIS standar, visa kredit, OVO wallet. Nah, ini berbagai macam metode pembayarannya. Oke, ini pegawainya ya, sebagai kasirnya lah istilahnya. Ini pelanggannya, ini transaksi, tanggal transaksinya, ini ID penjualannya. Oke, ini quantity-nya nih, QTY. Gimana cara bacanya? Quantity ya, quantity lah intinya gitulah. Oke, untuk harganya di sini ada diskonnya. Oke, di sini ada nih 10% ya artinya ya. Oke, 5% terus. Nah, gitu. Ini subtotalnya. Oke. Sudah berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke instruksi 48 ya, yaitu tantangan bisnis nih. Jadi tantangan bisnis ini menampilkan top 5 produk terlaris berdasarkan kuantitas penjualan. Oke, berarti menampilkan 5 top produk terlaris nih. Nah, kita ketik perintahnya seperti ini. Oke, select PR product ID, PR name product, sum. Oke, total quantity terjual. Berarti 5 nih, berarti 5 ya, nih 5.
Oke, langsung saja kita jalankan. Nah, ini 5 produk terlaris guys. Jadi diantaranya ada novel fantasi, keripik pedas, earphone wireless, kopi susu literan, kemeja flanel. Jadi ini total terjualnya ada ini yang terlaris nih, yang nomor 1 ada 5. Terus yang kedua ini ada keripik pedas, total penjualannya ada 4. Terus yang ketiga ini earphone wireless, total penjualannya ada 3. Ini juga sama sih, 3 juga yang bawah. Jadi seperti itu guys. Oke, untuk instruksi nomor 48 ini menggunakan teknik inline view ya namanya. Terus kemudian pada bagian ini bertugas mencari total penjualan item per produk ya. Lalu mengurutkannya secara menurun atau descending. Kemudian pada bagian luarnya memotong hasilnya hanya sampai peringkat 5 besar menggunakan fungsi pembatas baris Oracle, yaitu row 6 tadi ya, yang saya buat tadi row 6 nih di sini yang sudah saya buat tadi nih di row 6 pembatas 5 seperti itu. Oke. Seluruh rangkaian implementasi basic sistem informasi penjualan berdasarkan arsitektur berkas tadi, PDF tadi, telah berhasil kita selesaikan dengan sukses ya. Terus kita telah mempelajari mulai dari pembuatan tabel, pemasangan aturan pembatas ya atau constraint, pemanfaatan objek, generator, generator sequence, terus ada pemrosesan query join, multi table, hingga penyusunan laporan analisis data berkemampuan tinggi ya. Terus di basis data ini telah siap untuk diintegrasikan dengan aplikasi kasir atau sistem penjualan digital di sisi front end ya. Ini kan karena tampilan. Terus saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like ya jika suka, dan jangan lupa juga share. Kemudian kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa langsung berkomentar saja di video ini. Terima kasih sudah menonton.